dari chattingan. Kemudian Terus saya menawarkan pekerjaan. Iya. Awalnya say hello apa gimana dulu? Kan nggak mungkin kamu tiba-tiba nawarin pekerjaan. Karena kan kamu kasih tahu ciri mungkin profilnya yang menawarkan hal itu atau gimana? Ya saya kayak ngechat biasa aja Pak. Ini udah berapa kali? 2 kali. 2 kali. Berapa kamu bebankan tarifnya ke pelanggan? Dari dia bisa Pak. Totalnya semua berapa? Ada 2. 1,2 juta. Iya. Oke, kamu lanjutin pemeriksaan ya. Iya. Sudah ditetapkan 2 sebagai tersangka dan 1 dinyatakan sebagai korban. Dan perkembangannya masih kita menunggu hasil lebih mendalam. Apakah ada tersangka-tersangka lain yang terlibat sehingga bisa menambah atau tidaknya, kami masih menunggu informasi dari penyidik. Kedua tersangka sebagai apa aja Pak? ZF itu mencari pelanggan di internet, di media sosial sehingga mendapatkan pelanggan. Kalau seandainya satu lagi, RF itu mencari wanitanya atau bisa dibilang di sini korbannya, yang bisa dijadikan wanita penghibur. Oke. Apakah ada dugaan korban lain Pak untuk dalam kasus ini Pak? Kita masih dalami. Semoga tidak ada, tapi kalaupun ada akan diambil langkah-langkah untuk mengungkap kasus ini menjadi segera tuntas. Iya. Pak, ada kriteria apa sih Pak, khususnya bagi para calon pelanggannya sehingga bisa melakukan transaksi di online tersebut Pak? Sebenarnya kalau bicara kriteria khusus itu tidak ada ya, kalau saya lihat. Hanya saja si mucikari sendiri juga berhati-hati dalam memilih pelanggan. Makanya mereka cukup tertutup, mereka pelan-pelan agar bisa mendapatkan pelanggan supaya tidak terungkap. Tapi walaupun seperti itu, polisi sendiri bisa berhasil mengungkap kasus prostitusi online di bawah umur ini. Oke. Tarifnya berapa? Tarif itu kisaran harga totalnya 1.200.000. Tarifnya Pak? Oh, tarif buat wanita sendiri didapat 450 sampai 750 kisarannya. Oke. Pak, untuk sebenarnya awalnya seperti apa sih? Gimana pelaku untuk merekrut si korban ini sehingga akhirnya ya mau diperjualbelikan, gimana Pak awalnya Pak? Pada dasarnya memang kalau dalam kesempatan ini wanita ini posisinya juga menawarkan diri karena memang himpitan dari ekonomi dan gaya hidup, perjalanan gaya hidup, sehingga dia membutuhkan uang yang instan sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma-norma kehidupan manusia saat ini, yang melakukan prostitusi online. Oke. Pak, dari pemeriksaan awal terhadap kedua tersangka ini, apakah wanita-wanita yang disediakan oleh mereka itu semua rata-rata di bawah umur atau gimana Pak? Sampai detik ini baru 2 yang kita amankan ini, 2 kali pelaksanaan ini dua-duanya di bawah umur. Jadi memang mereka mencari di bawah umur karena lebih mudah untuk dipengaruhi, mungkin kemungkinan seperti itu. Selama 2 kali berapa keuntungan si pelaku? Keuntungannya sampai detik ini hasil pendalaman kira-kira sekitar 1.250.000-an.